Baik, materi Jarkom kali ini adalah tentang IP address. Nah, perangkat keras seperti laptop, komputer, handphone, dan lain sebagainya sebenarnya memiliki IP address. Nah, apa itu IP address? IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol. Jadi, IP address adalah alamat IP yang mengidentifikasikan segala perangkat yang terhubung ke jaringan internet. IP address itu ibarat menuliskan alamat rumah lengkap dengan nomornya untuk menerima paket dari e-commerce. Nah, IP address itu seperti nomor rumah yang berfungsi untuk memastikan bahwa paket dikirim ke rumah yang tepat. Selanjutnya ada cara kerja IP address. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, komputer terhubung ke router yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server untuk mengakses file yang perlu dikirim ke komputer. Nah, ternyata komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Jadi, dengan alamat inilah masing-masing perangkat dapat berkomunikasi, mengambil, mengirim, dan menerima data. Nah, di sini ada dua versi IP address. Yang pertama itu ada versi keempat. Ini panjangnya 32 bit. Terus ada angkanya itu dari 0 sampai 255. Terdiri dari 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada titiknya di sini. Dan penggunanya ada sekitar 4,3 miliar di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada versi ke-6. Nah, versi ini adalah versi IP yang terbaru. Dihadirkan untuk menggantikan IP versi keempat karena variasi IP versi 4 saat ini mulai terbatas. Panjangnya 128 bit dan ditulis dalam rangkaian angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat titik 2-nya. Kemudian ada jenis-jenis IP address. Yang pertama IP private. Nah, ini digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya seperti Bluetooth atau LAN. Laptop, PC, handphone yang memiliki Bluetooth bisa dikatakan jenis IP-nya adalah IP private karena hanya terhubung ke jaringan lokal. Yang kedua ada IP public. Nah, ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi ke internet. Sayangnya, IP public ini tidak gratis karena dikontrol oleh penyedia layanan internet atau ISP. Yang ketiga, ada IP dinamis. IP ini bersifat berubah-ubah karena alasan keamanan. Nah, IP ini dimaksudkan untuk mempersulit para hacker untuk melakukan akses ke jaringan. Yang terakhir ada IP statis. Ya, ini sifatnya tetap dan tidak berganti-ganti. Jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Kali ini bakal ada contoh soalnya berupa pilihan ganda. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan IP address? Apakah A. Alamat internet protokol yang mengidentifikasi sebuah situs web? B. Alamat internet protokol yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan? C. Alamat email protokol yang digunakan untuk mengirim pesan? Atau D. Alamat internet provider yang menyediakan layanan internet? Nah, jawabannya adalah yang B. Alamat internet protokol yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua, berapa panjang alamat IP versi 4 dalam bit? Apakah 32 bit, 64 bit, 128 bit, atau 256 bit? Jawabannya adalah 32 bit. Oke.
soal setelah ini sepertinya kelihatannya tidak ada di penjelasan tadi, tapi bisa jadi ilmu tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan subnet mask? Apakah alamat IP yang digunakan untuk menyembunyikan jaringan lokal, alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan, alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi router dalam jaringan, atau D, alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subjaringan. Nah, jawabannya adalah yang D, alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subjaringan. Lalu berikutnya, berapakah jumlah maksimum alamat IP yang dapat diberikan dalam subnet _24? Apakah yang A 256, yang B 512, yang C 1024, atau yang D 65.536? Jawabannya di sini adalah yang A 256. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan alamat IP loopback? Yang A, alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan lokal. B, alamat IP yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan pada perangkat sendiri. Yang C, alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Atau yang D, alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi router ke dalam jaringan. Jawabannya adalah yang B, alamat IP yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan pada perangkat sendiri. Sekian dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.